pagi teman-teman dan Bapak. Kami dari kelompok kami ingin menjelaskan perkembangan neraca pembayaran Indonesia dengan anggota kelompok Jasen William, Nabila Fikriyah, Ivan Ikin, Isanika Fabela, dan Rachel Marcelia. Bisa di next. Nah, di sini saya akan menjelaskan neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu adalah catatan yang dilakukan secara sistemik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa. Nah, transfer keuangan dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Bisa di next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur neraca pembayaran, transaksi berjalan atau current account. Salah satu indikator di dalam makroekonomi yang sering dijadikan acuan dalam menilai stabilitas eksternal ekonomi di suatu negara untuk mencerminkan kekuatan dari daya saing internasional suatu bangsa dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Nah, ada komponen-komponen transaksi yang berjalan, yaitu yang pertama ini adalah neraca perdagangan, adalah suatu transaksi ekspor dan impor barang, sedangkan ekspor dan impor jasa masuk ke dalam neraca jasa yang meliputi transaksi penyediaan jasa oleh penduduk kepada buka penduduk atau harus masuk. Yang kedua ini adalah jasa. Suatu transaksi penyediaan jasa antara penduduk dan bukan penduduk. Ada 11 jenis jasa yang termasuk di dalam neraca pembayaran di Indonesia atau NPI seperti jasa transportasi, jasa travel, jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa komputer, dan jasa yang lainnya. Yang ketiga ini adalah pendapatan. Pendapatan adalah hasil yang timbul dari penyediaan faktor produksi, tenaga kerja, dan modal finansial. Pendapatan terdiri dari kompensasi tenaga kerja dan pendapatan investasi. Kompensasi tenaga kerja yang bersumber dari pekerja musiman yang bekerja kurang dari 1 tahun. Pendapatan investasi terbagi 3, yaitu pendapatan investasi langsung, pendapatan investasi portofolio, dan pendapatan investasi lainnya. Yang keempat ini adalah transfer berjalan mencatat transaksi sepihak yang melibatkan penyerahan sumber daya timbal balik. Contohnya ini adalah hadiah atau hibah. Nah, transaksi modal keuangan atau capital and financial account ini adalah suatu transaksi yang berkaitan dengan keuangan, dan maksud dari transaksi keuangan adalah suatu transaksi yang mengakibatkan adanya perubahan pada posisi keuangan pada pihak-pihak yang terkait dengan transaksi keuangan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya di sini ada neraca pembayaran sebelum krisis ekonomi. Yang pertama itu neraca perdagangan pada umumnya selalu mengalami surplus. Namun, apabila ditinjau lebih lanjut dengan mengeluarkan transaksi ekspor dan impor minyak dan gas bumi atau migas, maka karakteristik neraca perdagangan non migas pada umumnya mengalami defisit. Sementara itu neraca perdagangan perdagangan migas selalu menunjukkan surplus. Lalu yang kedua ada neraca jasa Indonesia, selalu menunjukkan pengeluaran yang lebih besar dibanding dengan penerimaannya, sehingga karakteristik neraca jasa itu selalu menunjukkan defisit. Sebagaimana halnya dengan neraca perdagangan, neraca jasa mempunyai karakteristik yang sama, yaitu pada umumnya menunjukkan defisit pada neraca jasa non-migas dan selalu surplus pada neraca jasa migas. Selalu defisitnya itu neraca jasa terutama berkaitan erat dengan cukup besarnya pengeluaran untuk pembayaran bunga, utang, dan biaya transportasi impor barang. Lalu yang ketiga ada transaksi berjalan secara umum selalu menunjukkan defisit. Yaitu ditinjau lebih lanjut karakteristik transaksi berjalan sebagaimana neraca perdagangan dan neraca jasa pada umumnya menunjukkan defisit untuk transaksi berjalan non-migas dan menunjukkan surplus untuk transaksi berjalan migas. Lalu yang terakhir ada yang keempat yaitu transaksi modal pada umumnya mengalami surplus. Hal ini menunjukkan masih terdapatnya kebutuhan dana dari luar negeri. Next.
Nah, selanjutnya adalah karakteristik neraca pembayaran sejak krisis ekonomi sampai dengan tahun 2001. Jadi, dapat dikatakan bahwa selama periode setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2001, karakteristik MP itu menunjukkan perubahan. Yang pertama, neraca perdagangan secara keseluruhan tetap menunjukkan surplus, tetapi khusus neraca perdagangan non-migas yang sebelumnya menunjukkan defisit itu telah berubah menjadi surplus, sementara neraca perdagangan migas tetap menunjukkan surplus. Surplusnya neraca perdagangan non-migas itu terkait dengan besarnya penurunan kegiatan impor non-migas. Kemudian yang kedua, neraca jasa sebagaimana terjadi sebelum krisis ekonomi itu tetap menunjukkan karakteristik yang selalu defisit. Nah, dengan demikian apabila ditinjau secara terpisah, neraca jasa non maupun migas tetap menunjukkan defisit. Kemudian yang ketiga adalah transaksi berjalan yang sebelum krisis itu mengalami defisit setelah perubahan menunjukkan surplus. Nah, kondisi ini itu terutama sebagai dari dampak menurunnya kegiatan impor non-migas yang pada akhirnya selain mengakibatkan transaksi berjalan baik secara keseluruhan juga transaksi ini berjalan berbalik menjadi surplus. Kemudian yang keempat, transaksi modal. Jadi transaksi modal ini yang sebelum krisis ekonomi pada umumnya itu surplus, setelah terjadinya krisis itu menunjukkan defisit. Nah, hal ini itu terkait dengan menurunnya secara keseluruhan aliran dana dari luar negeri, baik pemerintah maupun swasta, dan sementara pembayaran pokok pinjaman itu tetap tinggi. Nah, di samping itu terjadinya defisit pada transaksi modal itu juga berkaitan dengan cukup tingginya resiko investasi pada periode tersebut sehingga mengakibatkan turunnya investasi asing di Indonesia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada perkembangan terkini neraca pembayaran Indonesia. Kami rangkum menjadi 6 bagian. Yang pertama itu tentang mengenai krisis keuangan global yang semakin dalam itu sebenarnya tuh terjadi sejak 2008, September 2008 yang memberikan tekanan yang cukup signifikan pada kinerja neraca pembayaran Indonesia atau yang disebut dengan NPI. Nah, selama 2008 ini NPI itu mengalami defisit sebesar 1,9 miliar dolar US, berbeda dari tahun 2007 yang mencatat surplus sekitar 12,7 miliar. Seiring dengan membaiknya prospek ekonomi global dan domestik, kinerja neraca pembayaran tahun 2009 dan 2010 itu mengalami perbaikan. Transaksi berjalan pada tahun 2009 dan 2010 itu masing-masing mencatat surplus 10,2 miliar dan 6,3 miliar. Akan tetapi pada triwulan keempat tahun 2011, transaksi itu berjalan mengalami tekanan sehingga mencatat kinerja defisit sebesar 0,9 miliar. Sebenarnya faktor ini yang mendorong defisit transaksi berjalan itu adalah adanya pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor akibat pertumbuhan ekonomi domestik yang sedang naik. Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia menunjukkan tanda-tanda menunjuk kestabilan pada triwulan yang ketiga. Di mana pada triwulan ketiga ini posisi 8,4 miliar dolar defisit itu masih cukup jauh berada di atas investasi langsung bersih yang nilainya sebesar 5,1 miliar dolar. Defisit neraca dasar ini menunjukkan signifikan. Selisih ini menyoroti berlanjutnya ketergantungan Indonesia terhadap aliran masuk investasi portofolio yang memang berpotensi untuk berubah arah dengan mudah. Suatu potensi kerentanan yang tampaknya tetap menjadi fokus utama bagi para pembuat kebijakan dan investor. Selain itu, walau beban hutang luar negeri Indonesia secara keseluruhan itu tidak besar, pembayaran kembali hutang luar negeri itu berjumlah yang signifikan. Lalu juga menambahkan resiko valuta dan pembiayaan kembali yang dihadapi oleh pemerintah dan sektor korporat. Pada skenario dasar atau base case, saldo neraca transaksi itu berjalan diperkirakan akan menyusut tahun 2014. World Bank menyatakan keseluruhan neraca berjalan Indonesia itu sejak akhir tahun 2011, di mana disebabkan oleh jatuhnya surplus perdagangan non-migas. Kinerja NPI triwulan 2 tahun 2014 itu membaik di tengah tekanan defisit transaksi yang berjalan semakin meningkat. Dari 2,1 miliar dolar pada triwulan sebelumnya menjadi 4,3 dolar.
Membaiknya NPI ini ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang mencatat peningkatan surplus yang signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya, sehingga dapat membiayai sepenuhnya defisit transaksi berjalan yang melebar sesuai pola musimnya. Perbaikan tersebut itu ditopang oleh kenaikan surplus neraca perdagangan non-migas. Seiring dengan neraca yang belum mampu mengimbangi kenaikan defisit secara perdagangan migas. Hal ini disebabkan impor migas meningkat karena bertambahnya volume impor, yaitu impor minyak mentah, sementara ekspor migas mengalami penurunan terutama akibat ekspor LNG yang lebih rendah. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kebijakan dalam menghadapi tekanan neraca pembayaran. Untuk mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran, perlu dilakukan berbagai langkah kebijakan baik dari sisi transaksi berjalan maupun transaksi modal dan keuangan, mengingat tekanan terhadap neraca pembayaran tersebut dapat bersumber dari defisit pada kedua jenis transaksi tersebut. Secara umum, langkah kebijakan tersebut antara lain, defisit rekening transaksi berjalan dapat ditanggulangi dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama ada depresiasi mata uang. Nah, depresiasi membantu mengurangi defisit perdagangan. Perubahan kurs tukar dan neraca perdagangan ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi yang lebih fundamental. Lalu yang kedua ada proteksionisme, di mana pembebanan atas tarif, kota, atau bentuk pengekangan lain terhadap impor luar negeri. Sedangkan defisit transaksi modal dan keuangan dapat dilakukan dengan cara yang pertama membatasi kepemilikan luar negeri atas aset-aset domestik. Penghentian arus masuk modal luar negeri dengan mengurangi penawaran modal yang tersedia akan meningkatkan tingkat bunga domestik real. Tingkat bunga lebih tinggi akan lebih merangsang tabungan karena biaya peluang konsumsi meningkat seiring dengan tingkat bunga real. Lalu yang kedua, menaikkan tingkat tabungan. Mengurangi tingkat konsumsi termasuk produk dari luar negeri, sehingga impor produk dari luar negeri menurun. Lalu yang ketiga, defisit transaksi berjalan mengarah pada pengangguran. Argumennya, barang dan jasa yang impor merupakan pengganti barang dan jasa domestik, sehingga lapangan pekerjaan domestik menjadi mahal. Akibatnya kesempatan kerja menurun. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah dari gambaran di atas nampak neraca pembayaran Indonesia itu selama 3 tahun terakhir ini dalam kondisi tertekan dan faktor-faktor penyebabnya itu cenderung bersifat struktural. Selain itu, terlihat pula struktur neraca pembayaran Indonesia itu semakin rentan terhadap gejolak eksternal karena bertambahnya besarnya peranan modal asing masuk atau capital inflows dalam menopang neraca pembayaran sehingga tidak mengalami pemburukan yang lebih drastis atau MNS. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.